Shalom dan selamat bertemu lagi di dalam ruangan renungan sentapan firman Tuhan pada hari ini, Minggu Paskah ke-6, Rabu 12 bulan 5 2021. Bahan renungan kita yang disediakan oleh gereja kita pada hari ini, Injil Yohanes bab 16 ayat 12 hingga 16. Marilah kita mendengarkannya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, yaitu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, tentang rahasia Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, memang sukar untuk dijelaskan, di mana Allah yang mempunyai tiga pribadi tetapi satu. Dan hal ini telah diperdebatkan di antara gereja-gereja di masa yang lalu. Dan bukan itu saja, gereja kita juga mengajar bila saja kita dibaptis, kita sudah menerima Roh Kudus. Dan itu memang benar. Tetapi persoalannya, bagaimana kita mau menjelaskan bahwa Roh Kudus itu ada pada setiap kita. Nah, bukan mudah bukan untuk mau menjelaskannya, tetapi bukan juga susah untuk dimengertikan. Mari kita fahami bersama petikan Injil hari ini. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan sebelum Dia naik ke surga, di dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Mengapa Yesus berkata-kata sedemikian? Nah, ini berarti Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan satu kebenaran, yaitu tanpa Roh Allah hanya mengandalkan kekuatan dan pemikiran manusia, manusia tidak dapat menanggung atau memahami, atau dengan kata lain tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lanjutkan lagi di dalam petikan ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, yaitu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Kita faham, dalam kitab suci, murid-murid Yesus sebelum Roh Kudus turun kepada mereka, mereka tidak tahu apa yang mau dilakukan, apalagi memberitakan tentang kerajaan Allah. Malahan mereka hidup dalam ketakutan. Mereka takut kepada pemimpin agama dan pada penguasa-penguasa orang Yahudi. Tetapi setelah Roh Kudus turun kepada mereka, yaitu penghibur seperti yang Yesus janjikan, mereka menjadi berani, malahan pewataan mereka begitu berkuasa sekali.
Karena oleh Allah Roh Kudus dan pewataan mereka ini diwarisi dari generasi ke generasi hinggalah sampai pada kita di masa kini. Saudara dan saudari yang dikasihi, hingga di masa kini gereja dan pewata-pewatanya mewatakan kerajaan Allah dan adanya hidup kekal setelah kematian, yaitu kehidupan sukacita di surga dan kehidupan sengsara di api neraka. Dan ini sukar untuk dimengertikan oleh akal budi manusia saja, bukan seperti kerajaan di dunia ini. Kita boleh buktikan dan boleh ditunjuk, boleh dilihat, dan kita boleh bersamanya secara nyata. Saudara dan saudari yang terkasih, karena kehadiran Roh Allah itulah, Ruh kebenaran yang Yesus janjikan itulah, maka kita umat beriman menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, serta mewatakan hal-hal yang akan datang, yaitu adanya kehidupan kekal selepas kematian. Dengan semangat menyintai Tuhan Allah dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi, dan kita sering menambah baikkan relasi kita dengan Tuhan Allah, maka apa yang tidak dapat dijelaskan oleh akal budi manusia dapat dijelaskan karena oleh Roh Kudus. Dengan demikian, hidup beriman kita bukanlah yang sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.